nama saya Nini Rizky Zunarisma. Pada kesempatan kali ini, di sini saya sudah bersama Bapak Abdul Manap sebagai pelaku usaha. Sebelumnya, Pak, saya mau bertanya, bagaimana awal mula bisnis ini berjalan? Awal mulanya ya kita baru mencoba-coba dulu, ya coba pelan ya lama-lama berkembang gitu aja. Dari mulai tahun berapa ya Pak? Tahun 1997. Untuk dulunya sudah sebesar ini atau mulai dari apa Pak? Mulai dari nol, karyawannya nggak ada punya karyawan. Terus kita usahanya baru suami sama istri aja, ya dari produk yang sangat kecil, dari snack dulu. Kita makanan kecil yang dijual di desa-desa itu, lama-lama berkembang. Ya, selanjutnya terkait modal awal itu dari Bapak sendiri atau bagaimana Pak? Modal awal ya kita dari modal sendiri. Pertama jualnya kecil sekali. Pada waktu zamannya masih Pak Harto belum lengser itu, kita modalnya cuma 1.650.000 rupiah. 1.650.000 rupiah. Pada waktu itu untuk beli snack, dan kita tempat sudah ada. Tempat di pasar, masih di pasar tradisional dulu. Pada waktu itu masih modalnya kecil sekali gitu. Jadi sebelum, kan di awal itu dari Bapak sendiri mungkin berjualan snack seperti itu, dan bagaimana proses perkembangannya hingga sampai pada titik ini jadi sebesar ini, dan mungkin untuk omset perharinya juga sudah mencapai lebih dari 90 juta per hari Pak, seperti itu. Awalnya seperti ini, kita punya inisiatif, kenapa kita nggak bisa jual seperti itu, sementara modal kita kecil sekali. Pada waktu itu kita cuman modal kepercayaan, dan kita menjaga kepercayaan itu. Pertama kali dari modal snack, lama-lama pembeli kita yang inginnya berubah, bukan kita sendiri yang ingin berubah, tapi pembelinya juga berubah. Karena ingin memenuhi pembeli itu, kita akhirnya mau tidak mau memenuhi dengan berbagai macam caranya dan metodenya. Enggak, pada waktu itu kita nggak ngerti, pokoknya yang penting dia pembeli kita bisa terpenuhi, itu intinya. Akhirnya kita bisa berkembang terus, alhamdulillah masih bisa berkembang sampai sekarang. Sebelumnya saya mau bertanya itu terkait nama, itu kan untuk nama dari perusahaan Bapak sendiri sebelumnya kan memakai nama Bapak sendiri ya, Bapak Abdul Manap. Nah terus untuk sampai ke saat ini itu kan berubah nama menjadi Sinar Anugrah Grosir seperti itu ya Pak. Pencetusan awal nama itu bagaimana ya Pak? Muncul nama Sinar Anugrah Grosir seperti itu. Muncul dari awal ke nama Sinar Anugrah itu karena kita punya brand dulu. Pada waktu itu mbak saya yang jualan namanya pakai Sinar. Di belakang saya pada waktu di pasar ada namanya Sinar Abadi. Terus kita pikir-pikir, loh namanya kok nggak bagus digabung saja, Sinar Anugrah Grosir gitu. Akhirnya sampai sekarang itu nama itu kita pakai. Akhirnya Bapak Manap, yang namanya dulu Toko Manap atau Bapak Manap, berubah jadi Sinar Anugrah Grosir. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, ini kan sudah besar, apakah ada rencana mungkin dari Bapak sendiri untuk membuka cabang seperti itu? Ya kalau bisa, kita komitmennya kalau bisa buka cabang ya, karena untuk omset yang akan lebih gede kalau cabangnya banyak. Tapi masih butuh belajar dan belajar, kita masih butuh belajar gitu Mbak.
Jadi ini karena Sinar Anugerah Grosir ini sudah kurang lebih 20 tahun ya Pak ya? 20 tahunan ya. 20 tahun. Apakah ada cerita soal bagaimana jatuh bangunnya bisnis ini? Ya banyak yang diceritakan. Bisnis itu nggak mungkin yang enak-enak, kelihatan enak sekarang, tapi bangun jatuh itu biasa. Kita sering mengalami biasa. Pada waktu itu karyawan cuma 1, lambat laun jadi 4, jadi 7. Nah itu masuk sampai sekarang. Ya inilah jatuh bangunnya usaha. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin bagaimana sikap dari Bapak sendiri terkait keunggulan untuk mempertahankan dari bisnis Sinar Anugerah Grosir sendiri Pak? Kalau untuk mempertahankan itu bagaimana caranya, kita tetap harus belajar, Mbak. Kita harus belajar dari pengalaman orang lain, atau mungkin kita melihat kondisi orang lain, sistemnya seperti ini, kita harus tetap belajar. Jangan putus asa setelah 20 tahun belum tentu bisa sebesar ini kan. Kita tetap akan menjangkau lebih baik dan lebih baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait bagaimana Bapak, apakah ada dari Bapak sendiri untuk keinginan memperbaiki mungkin dari yang sebelumnya yang masih kurang terkait mungkin manajemen dari sistem pengelolaan Sinar Anugerah Grosir sendiri, untuk kedepannya mungkin bisa merambah ke berbagai cabang seperti itu Pak? Ya, kita pengennya ya berkembang dan berkembang. Prinsipnya hari ini lebih baik untuk kedepannya. Jadi kita inginnya akan lebih maju ke depan. Bagaimana caranya? Kita belajar. Kita tetap akan belajar dan belajar. Itu yang kita inginkan. Bagaimana dari Bapak sendiri untuk mengelola karyawan untuk bekerja dengan sesuai dengan harapan Bapak, kemudian menjaga hubungan dengan mungkin kolega seperti mungkin distributor, kemudian seperti itu Pak? Untuk menjaga karyawan ya jelas kita tetap dengan karyawan juga bagus, dengan supplier yang istilahnya ngasih kredit kita juga baik. Bagaimana cara biar kreditur itu kesini juga nyaman. Nah, itu harus kita tetap kita tanggapi dengan baik, dan karyawan juga kita tanggapi dengan baik. Itulah prinsip saya itu. Oke, kemudian selanjutnya mungkin dari Bapak sendiri, apakah ingin merambah ke bidang lain, bisnis lain? Bisnis lain kita masih ingin belajar, sebetulnya ya pengennya bisnis yang beda produk, tapi itu harus butuh waktu, butuh biaya, butuh pengalaman yang harus kita punyai. Tetap pengen namanya kaki 1 lebih baik kakinya 10 daripada kakinya 1. Itu akan lebih, omsetnya akan lebih, dan labanya akan lebih banyak daripada kaki 1 dari kaki 10 kan gitu. Oke, baik Pak. Kemudian terkait jam operasional toko mungkin ya Pak, ini kan bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Nah, bagaimana cara Bapak untuk membagi waktu antara waktu dengan keluarga, dengan masyarakat, atau bagaimana dari Bapak sendiri untuk pengelolaan waktunya seperti itu? Ya, waktunya kita fleksibel ya. Orang jualan seperti saya ini kan kita pada waktu ada acara ya kita keluar. Makanya manajemennya harus kita tetap masih belajar, masih sangat belajar. Kita tetap belajar dan belajar itu. Oh, baik. Jadi sebelumnya ini mungkin karena Bapak sudah terjun di dunia bisnis sudah cukup lama, mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan sama saya dan teman-teman saya apabila kami ingin membuka bisnis itu
ada tidak Pak tips seperti itu untuk Ya, memulai? bagi anak-anak muda yang penting berbisnis itu jangan gimana ya, jangan lemah pikir. Maksud saya tetap belajar, tetap akan belajar utama, karena di bidang bisnis ini tidak bisa dipunyai dengan cuman pengalaman saja. Tetap harus berbisnis, ya sekolah, ya ilmu, ya face to face, dan prakteknya perlu dipelajari. Tetap belajar juga di bangku sekolah, di bangku kuliah, dan praktek itu penting, karena antara praktek dengan sekolah atau kuliah itu beda sekali. Nah, makanya kita harus tetap belajar, utamakan belajar, jangan putus asa, jangan menyerah. Tetap tantangan itu akan lebih banyak lagi, apalagi teknologi sekarang. Ya, tetap belajar itu utamakan belajar, jangan memikirkan yang lain. Boleh memikirkan yang lain, tapi utamakan kalau anak-anak muda belajar dulu, karena belajar itu tombak untuk bisa berpikir ke depan. Orang yang mana kalau belajarnya makin kencang, makin pintar, mungkin pengalaman akan mengikuti, dan sistem itu akan menjadi ide yang bagus bagi anak-anak muda. Mungkin anak-anak muda jualnya beda dengan bapak yang saya alami sekarang. Mungkin akan ke depan akan lebih maju dan lebih teknologi akan lebih dibutuhkan, gitu. Ini Pak, saya mau tanya, kan sebelumnya kan untuk penjualannya kan masih konvensional, masih manual seperti itu ya Pak. Kemudian mengalami transisi menggunakan ya teknologi, penggunaan komputer, kemudian ada beberapa mitra yang ikut bergabung bersama Sinar Anugerah, ada Tokopedia, ada Bukalapak, dan juga ada Toko Pintar seperti itu ya Pak. Nah, mungkin dari Bapak sendiri bagaimana menyikapi transisi yang dari penjualan konvensional ke penjualan yang berbasis teknologi seperti itu? Itu butuh waktu, butuh pemikiran. Ya, dari manual atau tradisional ke komputerisasi itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, semuanya, karena semuanya update-nya sudah berubah. Yang tadinya bisa kita maunya ditinggalkan, ini manual kan atau tradisional kan nggak bisa ditinggalkan. Bapak harus nungguin dan harus tetap mengawasi. Kalau sistem ini, sistem komputerisasi kan beda, bisa kita tinggalkan, dan kita sudah tidak banyak berpikir untuk menghafal harga atau menghafal apa yang manajemen yang kita butuhkan. Cukup ada di komputer, dan teknologi akan membuat kita lebih maju ke depan. Gitu. Kemudian mungkin terkait pemilihan SDM gitu, dari Bapak sendiri ada nggak sih Pak kriteria, ada tidak Pak kriteria yang mungkin dari Bapak sendiri punya standar seperti itu? Ya, kriteria pastinya ada, tetap ada kriteria yang kita butuhkan, tetap ada sesuai dengan kebutuhan kita. Kenapa kita sesuai kebutuhan kita? Mungkin manajemen kita masih butuh itu, mungkin melompat lagi nanti kebutuhan akan lebih, kedepannya akan lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Oke, mungkin cukup sekian wawancara kali ini bersama Bapak Abdul Manap. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktu yang sudah diluangkan untuk berbagi ilmu bersama kami. Semoga nantinya ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak akan kami pergunakan sampai nanti kelak kita di masa depan. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.